kitab Yudaisme diambil oleh Kristen, ditempelkan ke perjanjian baru itu, dijadikan Bible. Gak botol ni Kristen ini. Nah kan? Nah ini. Terus diambil pula, dijadikan pula Yesus yang anak manusia ni Tuhan. Ikutin ajaran si Paulus. Nah ini dia. Nah, koma goyang udah kena koma. Dikencangkan lagi kawan-kawan. Tertib layar kawan-kawan. Dikencangkan tertib layar kawan-kawan. Kenapa sebut-sebut Bapak botak? Pasti kena lah kalau sebut si botak itu. Bang Jaid. Ya, monitor pendeta magang. Ini yang barusan dibilang sama pendeta besar tentang si botak Paulus itu. Ternyata dia itu hamil itu ada sebab musababnya itu. Kalau saya baca Bible. Bisa hamil juga Paulus rupanya ya. Iya. Tapi Pak Pendeta mohon izin mau lanjut atau gimana ini? What? Udah dibawa, on off-nya udah dibawa, dinaikkan lagi tuh. Oh iya. Ini apa ini, nonem ini suka ngeke Pak Pendeta besar. Jangan dikip nonem. Jangan gitulah. Kami belum berdoa ini. Pak Pendeta besar coba berdoa dulu Pak Pendeta besar. Biar nggak diturunkan sama nonem ini. Tadi belum berdoa. Kena. Aduh, mungkin bapak marah kayaknya. Bapaknya marah. Jadi memang kebenaran itu pahit ya, bapak ini kadang-kadang bapak di sana di surga marah kepada. Oke, jadi aku lanjut sedikit ya. Jadi sebelum kepada doa ya, Bang. Jadi ini aku lanjutkan sebab kalau nggak selesai tentang ini nanti Kristen ngomong kita framing, kita apa gitu kan. Apalagi aku pendeta besar yang amat besar sekali, masa framing? Udah kan? Nggak mungkin kan? Jadi ini kita harus jelaskan setiap hari, setiap detik kita harus jelaskan. Sebab banyak teman-teman Muslim bertanya, kenapa Kristen dibotol? Benar kan? Nah, jadi di sini udah dijawab di Bible itu, di mana Yeremia 4:22 TB. Ini kau bilang tadi titik bertitik. Jadi banyak di gereja sana baca Bible pun salah. Benar kan? Kalau baca Bible salah, gimana kalian mau memahami Bible? Jadi cara baca Bible yang benar kan pendeta-pendeta terutama di gereja yang birahiwati itu loh. Iya, selamat malam Bang. Bang mau tanya dong, kalau Muslim tuh meyakini dunia itu datar apa bulat? Banyak. Ya, Pak Pendeta, ini mumpung ada Bang Adrian dari Kekristenan nih Pak Pendeta. Ya, bisa diskusi aja kita Pak Pendeta langsung ya Pak Pendeta. Baik. Nanti kita teman-teman, nanti kita lanjut ke tentang ini ya. Mungkin kita melayani sedikit ya. Sama ininya sama proses keluarnya sperma dari tulang sulbi ya. Baik. Berarti ada dua Bang ya, tentang mempernyai bumi itu bulat ataupun tidak, dan proses keluar daripada tulang sulbi ya, tulang ekor ya. Jadi saya mau dengar aja. Oke. Baik. Jadi kalau tentang proses bumi itu ataupun penciptaan ataupun bentuk muka bumi ya. Jadi kalau ditanya kepada aku nggak pernah ke sana Bang, nggak pernah lihat di luar angkasa ya. Kalau abang nggak tahu ya Bang ya. Nah nggak tahu aku dia Bang gimana ya. Tapi Allah menjelaskan di Al-Quran ya. Ya baik. Jadi Allah menjelaskan di Al-Quran bumi itu bergantinya siang dan malam. Bergantinya siang dan malam. Berarti ada putaran di situ. Ada putaran. Berarti kalau secara akal logik ya bumi itu berbentuk bulat. Malahan dijelaskan seperti kalau kepada ulama kita itu ada penafsirannya ya. Jadi menjelaskan bumi itu ya berbentuk bulat seperti bola, sfera kalau lebih tepat gitu ya. Jadi dia enggak mendatar. Kalau abang bertanya bumi itu datar ataupun bulat, ya jelas secara menurut yang ku ketahui, menurut keilmuan ya bulat dia, sfera dia, berbentuk sfera gitu loh Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang ya
Benar bang. Menurut Jadi Quran, yang kedua tentang tulang sulbi ya, ataupun keluar daripada bukan daripada tulang sulbi ya, di antara tulang sulbi antara laki-laki dan di antara kedua tulang itu ya, antara laki-laki dan perempuan. Jelas manusia tu dipancarkan air mani itu daripada situ bermulanya. Sebab dijelaskan di kebesaran Allah ataupun kebenaran Islam itu. Sebab salah satunya ketika manusia itu dibangkitkan nanti daripada tulang itu. Itu yang dikaji. Malahan kalau abang perhatikan ya, ketika manusia itu, mungkin abang Kristen ya. Kristen itu kalau meninggal itu kan dibakar bang. bentar dulu, Bang. Jangan dulu, bentar. Ya. Saya belum ngerti Jadi sperma Baik. itu dari tulang sulbi gitu. Ya, dipancarkan dari situ bang. Ketika Tapi bukannya di permulanya testis ya kalau saya cek. di testis pengumpulannya bang. Masa ditimbul di situ bukan terus? pengumpulan tapi jadi sel sperma itu terbentuk dan terproduksi di testis, ada di knowledge biologi gitu. Biologi, baik. Kalau tentang ilmu biologi, dia itu berpandukan kepada perubahan zaman bang ya, menurut ilmu pengetahuan. Sebab dia belum fix. Belum fix itu maksudnya belum lengkap. Tapi Al-Quran jelaskan daripada zaman ke zaman itu menemukan sesuatu yang kebenaran Al-Quran. Gitu ya. Jadi artinya dipencarkan ataupun air itu merembes daripada tulang sulbi itu. Terus dikumpulkan di testis. Baru dia masuk ke dalam bertemu dengan ovum di wanita. Berarti sumbernya di situ bang. Tulang sulbi ini adalah secara biologisnya itu tidak memproduksi apapun tulang sulbi ini. Namun tulang sulbi ini bisa menjadi jalannya pembuluh darah ya, bukan sperma. Dan tulang sulbi ini adalah tempat melekatnya beberapa anggota tubuh yang ada di dalam tubuh itu, tempat melekat, hanya tempat melekat, bukan tempat pembuatan. Itu dia. Jadi bukan tempat pembuatan sperma, tempat pembuatan sperma itu dari organ testis. Nah maksud aku tuh, jadi ini tuh maksudnya gimana? Maksudnya apakah abang tetap ke tulang sulbi atau testis? Lalu dunia itu kan kata abang bulat nih menurut ilmuwan, tapi kalau di dalam Quran sendiri itu tuh bulat atau datar ya? Baik. Yang kedua udah jelas ya, daripada tulang sulbi dipencarkan ya. Maksudnya kalau yang kedua, tentang bulat dan datar, saya udah tahu kalau abang udah ngerti ya. Baik. ilmuwan pingin. Jadi itu sebab dijelaskan daripada hadis ini kebenaran Al-Quran ya. Mungkin sebelum kita lanjut bang, kalau di Kristen kan dibakar mayatnya dia. Kira-kira yang tinggal itu apa bang? Dibakar habis tuh. Itu lanjut dulu yang dunianya mas. Oke, baik. Ini kan kita harus edukasi di bawah juga bang ya. Jadi inilah kebenaran Al-Quran, dikatakan di hadis Nabi itu tentang satu-satu tulang ekor ya. Tulang ekornya yang hancur kecuali tulang ekornya. Itu sebab Kristen kalau dibakar mayatnya itu yang tinggal apa? Tulang sulbi itu, tulang ekor itu. Nah, itu kebenaran Islam. Sebab kita nanti akan dibangkitkan nanti melalui tulang sulbi itu gitu ya. Inilah kebenaran Al-Quran gitu ya. Tempat produksinya aja. Oke, kita kembali kepada yang pertama tentang, mungkin abang mau kembali ke pertama ya. Mungkin udah aku jawab juga tentang bulat datar ya, itu paling pingin tahu banget. Baik. Jadi kalau tentang bulat dan datar itu ya jelas aku jawab tadi. Bumi itu berbentuk sfera, lebih tepatnya sfera bang. Sfera, tahu sfera bang? Bola itu. Jadi bola itu untuk sfera dia. Jadi dia ada sedikit lonjong di atas. Sebab apa? Seperti penjelasan daripada ayat Al-Quran. Di Al-Quran itu tentang bergantinya siang dan malam. Berarti kalau bergantinya siang dan malam kita memikir nih. Berarti dia berputar dia. Nah kan? Berputar pasti bentuknya bulat. Nggak mungkin dia itu mendatar bumi itu. Nggak mungkin. Jadi bentuknya tapi kan kalau bulat kalau gitu siang loh. dan malam begitu abang bilang bulat bisa aja kan kubus. Kubus. Iya. Kubus bisa kubus. Cuma kan kalau ini kan kita perhatikan berbentuk lebih, sebab dia menjelaskan lebih spesifik seperti burung telur unta. Itu di Al-Quran jelaskan. Iya, sorry. Yang kalau itu kubus nggak mungkin saya beneran kubus nanya macam loh. telur unta. Jadi maksudnya dalilnya di mana coba boleh tahu nggak di Quran? Oh baik kita buka dulu ya. Jadi saya betul-betul bertanya, pengen tahu. Soalnya ada yang bilang datar. Benar. Sebab kalau di Kristen pun ada Kristen mengatakan datar juga. Kalau menurut abang gimana?
Enggak, kalau saya kan karena dari pelajaran aja kalau saya mah. Iya. Sebab kan kalau di Kristen pun ada mengatakan bumi itu datar menurut data Kristen gitu loh bang. Abang belum tahu itu ya? Boleh dulu nggak yang Islam dulu bang, kan abang baik. Bisa kita tampil sedikit ya. Kita edukasi juga. Ini ada tahu kalau bulat atau datar emang kenapa? Ya saya nanya biar nambahin knowledge, gimana sih kamu? Benar. Mungkin abang kan mau kalau lebih tepat bang, kalau abang ingin mengetahui burung bumi itu seperti bulat ataupun datar, mungkin abang tempah pesawat bang keluar negara, keluar angkasa gitu kan, cari tahu gitu kan, supaya lebih tepat gitu kan, untuk pengetahuan aja lah. Kalau abang dengar ini ya. Enggak, aku hanya ingin menurut Muslim abang. Jadi maksudnya gini. Nanti begitu abang sudah jelaskan ya sudah. Cuman apakah benar ada yang pernah bilang datar gitu? Atau sebenarnya surah Az-Zariyat ya ayat ke-2 ya. Jadi jelaskan di surah Az-Zariyat ya. Bentar, kita buka dulu ya. Surah Az-Zumar ayat ke-5 pun ada gitu ya. Di surah bentar ya, Az-Zumar ayat ke-5 ya. Kita baca sedikit ya. Bentar. Di sini ya. Di sini dikatakan Az-Zumar ayat Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia menentukan takwir malam di atas siang dan menentukan takwir siang di atas malam. Az-Zumar ayat ke-5. Perkataan menentukan takwir dalam ayat tersebut juga boleh terima kepada kata kerja melilit. Dalam kamus bahasa Arab, kata takwil digunakan untuk menggambarkan pekerjaan membungkus atau melilit sesuatu perkara melingkar, sebagaimana serban yang dipakaikan pada kepala. Ini berarti keterangan ayat tentang siang dan malam itu antara satu sama lain akan terjadi sekalian bumi berbentuk bulat. Di antara surah lain yang turut memberi kiasan tentang bentuk bumi ialah di surah Luqman ayat ke-29 yang bermaksud, tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Itu Al-Quran memberikan gambaran sebenarnya tentang bentuk bumi yang gepeng, oblak, speriot, geosperical, seakan telur burung. Mana ini? Seperti telur burung unta. Dalam surah An-Naziat ayat ke-30 Allah berfirman, dan bumi sesuatu itu dihamparkannya, dijadikan seberbentuk telur. Itu artinya perkataan dahaha. Jelas bang bumi itu berbentuk bulat menurut perkataan daripada ayat Al-Quran gitu loh. Tapi menurut tafsir berarti ya? Ya, tafsir. Ayat Al-Quran. Maksudnya itu kata bulatnya itu, bang, kata bulatnya itu tidak secara eksplisit gitu kan ya? Eksplisit ya? Iya, dia kan beli. Kalau berbentuk telur masa kubus bang, telur. Ya maksud saya, bentuk bulat atau berbentuk telurnya itu sebenarnya bukan di ayatnya, namun di tafsirnya gitu kan ya? Iya, pengertian ayat Al-Qurannya. Sebab Al-Quran itu dia bukan karangan manusia, itu harus ditadabbur. Kalau ada orang yang ngomong kata Muslim itu datar, itu emang dapat dari mana sih? Saya nggak tahu, makanya nanya. Baik. Jadi di Islam itu kalau ada Muslim mengatakan datar dan sebagainya, mungkin dia berpandukan kepada bumi dihamparkan. Mungkin dia kan pengertian berbeda-beda bang, gitu ya. Bumi dihamparkan, berarti dihamparkan secara data kan. Mungkin ada teman-teman Muslim mengatakan data ya pada situ. Sebab penafsiran orang kan berbeda-beda gitu kan. Tapi kalau kita harus merujuk kepada orang yang benar-benar mengerti Al-Quran, memahami bahasa Arab dan gramatikal bahasa Arab, gitu loh bang, kalau singkatnya. Oh, dia mengambil dari kata hamparannya. Oke, berarti kalau misalnya datar dari kata hamparan, kalau bulat tadi dari kata abang, dari tadi abang bertanya abang tentang biologi aja bang. Abang, iya, aku suka biologi bang. Abang masuk aja ke kamar biologi bang. Ntar ada itu bang. Enggak, jadi gini bang. Kalau biologi kan dia nggak pakai agama. Nah saya tuh pingin yang berdasarkan agamanya tuh sebenarnya gimana? Gitu loh. Tadi kan kan datar karena kata hamparan. Nah kalau bulat tadi karena kata apa bang? Dahaha bang, dahaha. Oh, Az-Zumar ayat 30. Tapi ngomong-ngomong bang, kalau menurut abang sendiri, menurut keyakinan abang itu bang ya, di Kristen ya, bumi itu data bulat bang, dari Kristen itu. Kalau saya sih tentang bumi bukan dari Kristen sih saya.
dari ya belajar aja udah kan. Oh berarti kalau di Kristen nggak ada penjelasannya bang ya, nggak ada yang macam penjelasannya lebih spesifik, nggak ada gitu ya bang Ardian ya? Aku belum belajar aja sepertinya. Bukan. Oh berarti abang jarang pergi gereja, belum baca Bible maksudnya gitu ya? Aku belum tahu. Cuman kalau aku di sekolah aja kan bulat pakai globe gitu kan. Tapi ada menurut sains ataupun dikatakan sarjana juga sih Kristen bang, mengatakan bumi itu datar. Abang percaya itu? Ya coba di kalimat mana? Baik. Abang tahu kenal Galileo Galilei bang? Enggak, maksudnya ini berdasarkan knowledge atau ayat? Nggak tahu bang, gitu kan ini kan sarjana Kristen. Sama-sama nggak tahu kita. Sih, bang? Ini kan sarjana Kristen, masa abang nggak percaya? Iya kan kalau sarjana Kristen kan bisa aja. Maksudnya saya ya, abang kenal nggak itu pemikiran dia atau pemikiran ayat? Hah? Ini tuh maksudnya bukan maksudnya kalau abang kenal nggak Galileo Galilei itu kenal? Enggak lah, kan saya baru lahir. Abang ini gimana sih? Sebab menurut data Bible pun nah itu di mana tuh? Ini aku kasih tahu sedikit ya. Iya boleh. Kita baca sedikit bang. Ini Galileo Galilei, mungkin abang kenal ya. Siapa itu Galileo Galilei? Ini pengetahuan untuk abang juga ya. Abang bersyukur bisa masuk ke sini bang. Dapat ilmu. Oke, baik. 300 tahun lalu, Juni 1663, astronomi dan filosof Italia Galileo Galilei diajukan ke pengadilan gereja Italia kerana dianggap merusak iman kerana keyakinannya bahawa bumi itu bulat dan mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Iya. Gereja. Bentar ya. Abang masa nggak kenal ini abang? Abang. Saya nggak kenal. Saya mah kalau nggak kenal bilang nggak kenal. Oke. Gereja saat itu mempercayai bumi ialah apa nih bang? Datar. Abang nih hidup zaman sekarang aja abang ini sebenarnya. Abang nggak tahu dulu bu gereja itu menganggap bumi itu datar. Gereja mempercayai datarnya itu dari mana bang? Maksudnya baik, ada ayat mana ya? Kayak tadi abang kan ada hamparan. Baik. Ada daha tadi ya. Coba kalau di Kristen. Mungkin dia percaya kepada ayat Bible ya. Iya maksudnya kan kalau pakai agama kan kita lihat di ayat-ayatnya gitu kan bang. Benar. Jadi kalau menurut Bible sendiri bumi itu memang data menurut data Bible itu di mana kita baca di Matius pun ada ya tentang itu ya. Ketika Yesus naik ke puncak gunung dan melihat sampai ke ujung bumi. Malahan ada Kristen mengatakan bumi itu bang ya, bumi itu berbentuk leper bang. Lemper logam. leper apa ya bahasa di sana ya? Lemper tuh apa? Lemper. Plong. Leper itu apa ya? Itulah kayaknya. Jadi koin, logam apa gimana? Di Yesaya 42:5 ya dibaca ini mungkin berpandukan kepada ini bang. Dikatakan di Yesaya 42:5 ya. Oke, kita bacakan sedikit. Di Di Yesaya 45. Ini di Bible abang ya. Nanti abang cek di Bible abang juga ya. Nih. Beginilah firman Allah. Ini kan Tuhan merujuk kepada Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beginilah firman Allah katanya. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Kira-kira menghamparkan ini gimana bang? Jadi sama dong sama Al-Quran ya, sama-sama dihampar. Itulah aku diartikan, arti menghamparkan bang ya. Ya kalau di Al-Quran ada penjelasannya menghamparkan. Berarti muka bumi ini luas seperti kapet gitu bang. Ketika dihamparkan jadi luas dia. Oke, kan? berarti ketika kita berjalan itu, ini bang sorry. Ya. Kan tadi di Quran ada hamparan. Ya. Di sini ada hamparan, namun kan ketika di Quran ada hamparan, abang tetap percayanya bulat kan? Sebab ada ayat lain menjelaskan dihampar, itu harus dimengerti lebih dalam apa arti menghamparkan. Ya kalau Al-Quran dijelaskan itu sebab dia ada tadaburnya, ada pengertian ataupun harus dikaji dan sebagainya gitu ya. Bang, ini ada ayat lain ini gak? Banyak yang tapping di bawah ini Pak Pendeta. Mungkin Bang Adrian ini mencocokkan dengan sense kayaknya Pak Pendeta.
Al-Quran dengan Bible begitu Bang Adrian? Enggak. Iya sih, aku ingin tahu aja di antara dua ini tuh apa sih mendeskripsikan bumi itu seperti apa. Nah ini kebetulan dua-duanya sama-sama hampar nih. Coba ada lagi nggak di Kristen yang menjelaskan lebih datar lagi, tapi di luar kata hampar. Baik. Jadi kita lihat dulu ya. Soalnya kebetulan kan dua-duanya sama. Hampar. Kita cari lagi ya. Iya. Yesus naik ke atas bukit ya. Gak apa-apa kan Bang, maksudnya host ya, ilmu lah. Iya nggak apa-apa. Benar. Kalau aku marah udah aku kick abang tadi Bang. Janganlah jadi kick. Biar maksudnya biar tahu juga aku Islam tuh meyakininya gimana. Bentar ya, aku buka dulu ya. Oke, di sini ya. Jadi di sini dikatakan ketika Yesus naik ke atas bukit dan dia melihat sampai ke hujung bumi Bang ya. Berarti kalau sampai ke hujung bumi berarti bumi itu sepertinya ya leper. Leper tahu ya, leper ya. Ada ujungnya maksudnya gitu ya. Iya, ada ujungnya. Berarti kalau ada ujungnya gimana? Berarti bentuk leper kan? Salam Pak Pendeta Salon. Shalom. Pas Bang Dalbo. Pak Pendeta besar sekali Salon. Ya, Salon pas Bang. Bang Dalbo, apa kabarnya Bang Dalbo? Baik Pak Pendeta. Boleh sih bertanya Pak Pendeta. Salon dulu Pak Pendeta Salon. Gimana kabarnya Pak Pendeta besar sekali? Ya, sehat Bang Dalbo, sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Pak Pendeta, saya punya jemaat nih bertanya. Dia mengatakan Pak Pendeta kecil sekali. Bagaimana ya? Kok ada langit bertian? Kira-kira penjelasannya itu gimana sih? Pak Pendeta besar sekali. Di ayat 26 nomor 11 silakan Pak Pendeta besar sekali. Baik. Jadi kalau di Bible ini aneh-aneh, bukan hanya tentang itu, malah kalau menurut sains pun manusia daripada keju. Ya, dari keju. Tapi kalau tentang kalau tentang tiang langit bergoyang, ya ini kan bertentangan dengan sains ya, bertentangan dengan sains. Nggak mungkin itu benar gitu kan, kalau berkenaan dengan itu. Sebab kita tahu ketika kita keluar nggak pernah kita melihat langit itu bertiang, kan? Nggak ada itu orang-orang mengatakan langit itu bertiang. Langit itu nggak bertiang dia. Coba dikasihkan satu data situ kalau saya menyampaikan kepada jemaat saya menjelaskan ini Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta untuk menjelaskan kepada jemaat saya? Ya jelaskan aja lah, itu sebenarnya firman yang nggak benar aja kok, firman yang nggak benar. Kenapa ya Bible nggak bisa dibuka dia? Bubar dong jemaat saya. Ya itu dia. Jadi kalau kita baca-baca Bible, sebentar ya, aku ingin perbaiki. Aku punya ini nggak bisa dibuka. Bentar, Bang Dalbo. Lanjut bentar ya. Bang, aku ada ayat di sini nih, boleh nggak? Oh iya silakan, Bang Ardian. Apa itu? Di Yesaya 40 ayat 22 tulisannya gini. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Nah, coba kalau di Islam ada nggak yang ada tulisan seperti ini? Bulatan bumi. Silakan. Yesaya berapa itu, Bang? Yesaya 40 ayat 22. 22 kita buka ya. Yesaya 40:22. Itu kan di terjemahnya Bang ya? Iya. Benar ya? Kalau misalnya Yesaya 40:22 ini yang kita buka sedikit ya. Di teks bisa dibesarkan itu cuk. Bentar. Kita cari dulu Bang ya. Kita cari di aslinya ya. Ini bulatan ya. Artinya itu cuk ya. Cuk ya. Artinya apa Bang? Bisa circle gitu, bisa. Circle itu gimana? Circle.
Ya bulatan. Circle itu bang, aku kasih tahu. Circle itu abang tahu pinggan. Tempat abang makan dulu tuh, itu dulu. Ngerti ya? Circle. Itu yang ku bilang tadi, leper. Berarti leper itu datar. Ngerti nggak? Ya, maksud aku kalau di Muslim ada yang namanya circle atau bulat nggak? Tapi bukan bulat bang, ini udah jelas ya, bukan bulat ya. Saya ya. Jadi gini bang, jadi kalau di sini bahasa aslinya itu adalah cuk itu circle itu artinya macam pinggan. Tadi abang belum menemukan kata-kata seperti ini ya, circle, lalu bulatan, lingkaran. Coba itu dari bulatan dan kaki ke geser lagi kanan bang. Kanan, circle. Nah, lingkaran gitu ya. Lingkaran ya, seperti pinggan itu ya, leper itu ya, ngerti ya? Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di Muslim baik. Jadi udah aku jelaskan di Al-Quran tadi ketika dikatakan yang misalnya bulatan, lingkaran ada nggak? Kan belum ada nih. Iya, tadi kan udah aku jelaskan ketika diberitahu, ketika harus tadabbur mencari tahu, ketika itu kan digulung seperti telur burung unta, kan udah aku kasih tahu tadi tentang itu ya. Di Al-Quran tu Allah itu memberi ketahukan secara umum supaya kita mencari tahu, mengkaji. Kalau dijelaskan secara tepat, ngapain juga manusia dijadikan nggak mau cari tahu, hanya duduk aja jingkrik. Jadi kita harus cari tahu bang tentang apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran itu, gitu loh bang. Mungkin gitu bang ya. Tapi ini di aku ini nggak bisa. Bentar aku cari ini dulu cara gimana mau buka ini ya, tentang ketika bentar ya. Siap. Oke. Ya izin kawan-kawan yang di bawah di follow akun Dalbo, kawan-kawan di follow dulu yang di bawah. Izin kawan-kawan semua yang di bawah akun Dalbo di follow, izin dibantu dulu untuk follow. By the way Bang Jahit, ini aku di luar konteks. Boleh tahu nggak sih kita tuh dapat koin ini? Sorry ya, di luar konteks. Kita tuh biar dapat bisa diuangkan itu kalau dapat koin berapa sih minimal? Atau ada nggak misalnya kalau 500 koin jadi 1000 atau gimana sih? Saya nggak tahu. Jadi sorry kalau masalah koin bang, kita nggak pernah mengharap koin bang. Makanya kalau dapat koin kita buang lagi tuh bang. Dijelaskan juga. Kak, saya Dalbo dengan Pak Pendeta besar sekali. Kadangkala kami satu malam ya Pak Pendeta dapat 3 juta, kadangkala dapat 2 juta. Serius ya? Enggak, ini aku di luar konteks. Aku juga pingin dapat koin. Iya, kalau ada yang ini benar yang bang, kami kan maksudnya tuh hitungannya gimana sih kayak ini nih, kayak bang? Iya tergantung jemaatnya. Kami kan banyak jemaat bang. Nggak, maksudnya hitungannya gimana bang? Misal abang kan sekarang 52 iya, hitungannya nih. Ya 52 jadi berapa sih? Ya ini kan ya tunggu dulu, ini kan Batancel. Kami kadangkala dapat 5 juta, 3 juta per malam. Iya. Tapi nggak bohong. Biasa 2 jam. Nah, sorry. Masa nggak bohong kan? Masa pendeta besar sekali mau bohong? Gimana sih? Enggak, Bang Dalbo atau siapa yang 3 juta semalam? Saya dengan pendeta besar sekali. Ketawa-ketawa itu. Hostnya ini dapat juga dia. Enggak, sorry. Hostnya ini dapat juga. Aku ketawa di sini, Bang. Iya, kok Bang Batam ketawa-ketawa? Ini serius saya nanya. Ya, yang ketawa di ini aja Bang. Pengen abang, aja. Kalau Abang pengen tahu caranya, coba Abang ya, bukan tahu caranya Bang. Maksudnya tuh 56 koin ini tuh setara apa sih? Iya, coba Bang kirim paus ke sini, nanti kita cek bersama-sama nanti. Gimana ada uangnya nggak ada. Paus kan ya, tapi ingat, karena kami ini adalah pendeta besar sekali dan jujur, maka umat Islam itu berbagi. Kan umat Islam ini dia senang yang jujur.
Kami ini pendeta jujur, maka kami kadang-kala lah. Ya kemarin alhamdulillah kami dapat 3.700.000. Ini itu yang kemarinnya saya hanya 2 jam loh. Di sini dapat 3.200.000. Keren dong Bang, keren. Iya, tapi ada juga Bang pekerjaan baru ini. Yang di sebelah. Injak Bible digaji Bang. Injak Bible. Iya digaji dia. Nggak tahu sih. Mungkin tahu. Belum Bang tahu Dalbo nggak tahu dia. Dia belum tahu dia Bang Dalbo. Kasih tahu. Dia nggak tahu Biblenya dipijak. Tahu dia. Iya, makanya saya kasih tahu. Injak Bible digaji loh. Coba tanya, kenal Pak Bombom, kenal Pak Bombom. Kata Dalbo, injak Bible itu katanya digaji. Iya, digaji lah. Dikasih donasi. Digaji. Hanya saya mau nanya, abang ini Kristen ya? Kristen Bang? Betul. Kristen? Hah? Betul. Memang di gereja di ajaran Kristen itu kalau diinjak Bible itu digaji ya Bang? Enggak. Lalu itu kenapa dia digaji injak Bible? Digaji di patungan itu Kristen itu dia gaji. Nggak bisa komentar. Itu makanya saya tanya, di Kristen memang ada ajaran kalau injak Bible gaji dia. Enggak. Itu yang saya tanya. Enggak ada lah Bang, itu pertanyaan luar biasa. Bukan Bang, karena begini Bang. Enggak masa. Saya pribadi, dengarkan dulu. Saya pribadi, saya kadang-kala saya baca sesuai yang tertulis, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Bahkan saya dikatakan menghujat. Nah, kalau yang itu tadi yang belum dapat Bang. Saya sedih. Tunggu sabar. Di situ saya sedih. Kok Kristen ini sampai hatinya loh. Saya hanya baca, saya dituduh menghujat. Ternyata saya scroll. Ada yang injak nih. Tiba-tiba yang injak ini digaji malahan. Bang, saya nggak ngerti obrolan apa. Abang Kristen? Iya, saya nggak ngerti maksudnya injak digaji itu apa, saya nggak ngerti. Iya, kalau pengen itu. Ya kalau pengen tahu lebih lengkapnya bisa Abang cari tahu nanti Bang kepada yang di komal-komal teman-teman Abang Bom, CP, Lina. Dan nanti Tanya coba Pak untuk Bombom. saat ini saya nggak. Tapi kenal Pak Bombom ya? Oh enggak. Pastilah. Enggak pada kenal. Kristen dari mana sih? Maksudnya? Masa nggak kenal Bombom? Kiamat, kenal Kiamat? Enggak. Lina Wijaya kenal nggak? Apa Adrian? Lina Wijaya? Enggak. Mikana kenal nggak Mikana? Ini bukan Kristen ini sepertinya. Mikana suka keluar ya, dia terkenal. Kenal sama Mikana kan? Nah, Mikana? Oh enggak, bukan kenal tapi suka lihat di TikTok. Oh, coba ditanya Mikana. Coba tanya nanti. Bible dikasih duit itu gimana caranya supaya dapat duit kalau mijak Bible gitu? Tanya Mikana. Kayaknya nggak mungkin lah saya bertanya seperti itu. Oh, itu fakta. Kita nggak boleh fitnah. Memang ada seperti aku itu. Gini Bang, kalau mau membahas ini coba diperlihatkan. Kan saya jadi bingung. Makanya tanya sama Mikana, itu ada yang mijak Bible malah dikasih duit. Gimana caranya supaya dapat duit? Biar mijak Bible gantian gitu. Ini Bang, saya kan nggak mungkin bertanya kalau saya belum lihat. Memang ada apa gitu. Ya Abang cari tahu aja nanti Bang ya. Biar kalau kami ngasih tahu nanti nggak mungkin juga nanti Bang. Iya ya udah nanti. Kami di sini apalagi Bang Dalbo tadi mungkin mengasih clue aja Bang. Nah gini Bang, jadi itu nanti aja. Sekarang itu yang kalau di SIM ada kata bulat atau circle atau lingkaran. Tunggu dulu bulat-bulatannya nanti kita bulat-bulatkan gini Bang. Kan itu pertanyaan saya di awal.
Iya, nanti. Atau Nanti. jangan bahas itu gimana? Bukan, jangan bahas itu. Tunggu pendeta Bukan besar nggak sekali. boleh bahas ya. itu, Bang Adrian. Kita cerita gini, dulu kan abang, masalah yang mijak tunggu bibel dulu, tuh. tunggu dulu. Kan abang bertanya nih, gimana nih caranya cairkan koin gitu loh. Jadi Oh saya tanya, iya, saya cuma pengen kan tahu abang kursnya. tanya itu. Jadi gini Bang, kursnya gini loh. Saya ini bertanya ini nggak ada maksud apapun Bang. Saya cuma pengen tahu Iya, saya kurs. paham. Kurs Saya misalnya paham, gini, ini abangku. 72 nih Bang Dalbo. Itu bisa kursnya jadi berapa rupiah gitu. Kalau 72 ini ya bisa 300.000. Masa sih? Nggak, Ini Bang Dalbo serius apa bohong? Kok saya bohong? Kalau gitu nggak perlu nanya. Iya takut Dijawab soalnya nggak Bang Dalbo percaya. gaya-gaya ngomongnya seperti bercanda. Orangnya begini loh. Makanya saya berikan saran Bang. Kalau ini kan Ya, bentar nanti dulu ada ya. orangnya nyawer baru. Nah, saya Tunggu dulu, Bang. cari aja deh. 72. Tunggu dulu abangku. Sama dengan- Kan biasanya ini kan nanti kita disawer baru bisa. Nah ternyata ada pekerjaan bagus. Nggak perlu capek-capek, injak bibul digaji. 70 koin tik. Ya. Itu maksudnya saya. Ini kan nanti ada Karena spender Abang- di bawah, Bang Dalbo. ada sultan di bawah, Jadi saya nyawer, tuh bertanya. baru bisa dapat. Saya bertanya cuma iseng doang, Abang, tapi terlalu berpikir kemana-mana. Tidak kan abang ini kan sepertinya butuh duit juga untuk dapat duit di sini. Iyalah, kan begitu butuh kan? lah, butuh lah. Iya itu makanya saya berikan saran. Ini kan nanti ada saweran baru dapat duit. Ternyata ada pekerjaan yang paling bagus. Nggak perlu keluarkan keringat, nggak perlu keluarkan modal. Hanya di videoin aja injak bibel, ternyata digaji, dikirimkan deh ke bom-bom. Mungkin bom-bomnya yang sebagai donaturnya. Bang, Gitu loh. sorry, obrolannya saya nggak ngerti mau bom siapa, apa siapa saya. Boleh yang saya ngerti nggak? Oh, Mikana ngerti Mikana. Nggak tahu. Coba ditanya dulu Mikana. Enggak, Paulus Katanya mijak maksudnya bibel gimana dapat maksudnya? duit gitu. Maksudnya Kalau saya harus mijak bibel dapat duit gitu. Coba tanyakan dia sama Mikana. Bom-bom itu pendeta Pak, bom-bom itu pendeta. Ya maksud gini Bang Dalbo, kan nanti ya udah nanti. Sekarang kita ngobrol apa? Nah itu masalah duit. Kan kita butuh duit, Aduh. ya kan? Nggak masa room sekeren ini sih ngobrolin yang gini-gini. Karena abangnya nanya. Makanya bang jangan tanya yang aneh-aneh di sini bang. Abangnya nanya. Kita di Di luar konteks aku bilang. ya tapi buktinya abang Tapi ini- pintar kan ketika Tapi abang Bang Batam gara-gara Ya. Bang Dalbo menjawab tentang saya jadi searching nih. Ini seriusan 72 koin itu 12.000. kan dibilang abang bodoh abang pintar. Buktinya Iya abang 12.000. abang searching jadi ya kan. Bang Dalbo bilang 300.000 salah. Ya, tuh, abang jangan pura-pura bodoh di sini, bang. Di sini nih orang udah punya psikolog sendiri di sini, bang. Enggak, tadi saya ingin bertanya tapi nggak mau searching. Sekarang saya sudah searching. Tadi abang pura-pura bertanya aja kayak. Sekarang abang Enggak. Saya ngapain? benar-benar belum tahu Bang. Tapi begitu Bang Dalbo bilang 300.000, saya Ya, jadi seharusnya dari tadi abang searching bukan bertanya di sini gitu, bang. kan saya nunggu Pak Pendeta nyari. Ya, oke, silakan Pak Pendeta. Sebelum ini Pak Pendeta. Oke, baik. Ya. Jadi Pendeta sebelum udah aku ada, kata lanjutkan, circle bulat dan lain-lain. baik. Tentang bulat, maksudnya di Al-Quran berkatan bulat. Ya udah aku bilang tadi nggak ada itu bulatan, itu nggak ada. Nggak ada, Mana ya ada bahasa udah, Arab ya bulat, udah, bulat, yang bulat, lain aja nggak yang ada. lain. Jadi kalau di Al-Quran dijelaskan kita harus cari tahu apa artinya Allah mengatakan menggulungkan ataupun ketika tergelincir matahari ataupun ketika Allah itu menjadikan siang dan malam, ketika Allah mengatakan seperti dahaha, akar kata Arabnya apa. Jadi kita harus cari tahu itu menggunakan akal sihat. Malah di Bible itu nggak ada kata bulatan hanya di terjemahan, gitu kan?
Malah kalau dikatakan bulatan itu dikatakan the circle. Circle itu apa? Ya seperti leper, datar artinya. Kalau menurut data Bible, mana dikatakan di Daniel 4:10. Ya menunjukkan data juga di situ. Di mana lagi? Di Lukas 4 hingga 5. Ketika Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi, ditunjukkan iblis kepadanya daripada sampai ke hujung bumi, ya datar. Ini antara diambil oleh katanya pendeta gereja yang bernama Galileo Galilei, sehingga dia dibawa ke gereja dan dihukum dia. Itu sarjana Kristen loh di zaman dulu. Sebab dia mengambil ayat-ayat itu. Kalau abang kan hanya membaca terjemahan bulatan ini kan sehingga saya kan udah pasti juga dan berarti sih. Udah sibuk belajar agama, orang sibuk ya. berusaha. Kapanlah kalian mampu bersaing lawan orang Cina, orang Yaman? Baik. Enggak malu kah kalian? Jadi saran aku kepada teman-teman Kristen ya, ketika naik ke komal-komal terutama komal Muslim, jangan jadi seperti babi ya. Disapa dulu hostnya. Ini bukan Bang Tambos ya, yang lain ya, bukan Bang Tambos gitu ya. Yang lain maksudnya kau menghafal Al-Quran. Ya. Jadi yang paling penting itu bersaing gitu ya. Saya layani dulu ini Bapak ini satu. Izin Bapak subur Cina, Yaman di Indonesia. Kau enggak ada malas sudah berusaha. Gantian kita ya. Mikir Gantian akhirat. kita. Sudah, kami ini orang kaya Pak. Anda aja yang susah. Makan tai itu kalau kau kaya. Malas bisa kaya kah? Begini dulu. Izin dulu Bang Nabo. Tunggu dulu. Teman-teman, saya kelaskan dulu. Ya. Orang Cina yang Anda kaya. bagaimana? Cina yang kaya bukan kau. Orang Yaman. Itu kau sibuk mikir agama. Bukan kau. Sibuk mikir akhirat enggak malu. Tunggu dulu. Sabar. Iya, sabar. Kalau Cina kaya, ngapain mereka berlomba-lomba ke Indonesia? Mau kau dibodoh-bodohi agamamu itu? Ngapain mereka berlomba-lomba ke 5 kali Indonesia? sholat satu hari, apalah yang ada di situ? Daripada kesurupan, ujung-ujungnya udah 5 kali sholat menghina lagi. Ngapain kesurupan di gereja? Ngapain bikin malu negara ini? Pendeta. Ngapain Pantas berbondong-bondong luar negeri ke sini gereja datang. jilat-jilat pantat pendeta. Istrimu menghina, menghujat. Dalilnya ada loh. Bang Batam ini kok berantem Bang Batam? Dalilnya ada. Ada dalilnya bahwa dalilmu itu usaha yang penting oleh pendeta. Dalil ada. Mau dalil? Bang Tambon, izin dulu Bang Tambon ya. Bang Adrian diturunkan ini Bang Adrian, teman abang kayak gini. 5 kali menghina, menghujat. Bodoh. Bapak aja sih. Begitu ditampal nangis. Subur Cina, Yaman. Begitu ditampal nangis. Kau pemalas kaya, seorang pemalas. Bayangkan pagina istrimu, jambulnya istrimu dipegang pendeta dicukur. Batam nanti kata-katanya bikin. Dalilnya ada. Mau selalu bawa istrimu di gereja. Izin lari. Aku turunkan dia Bang Dalbo karena teman Kristen ini malu sama Kristen Bang Dalbo. Izin Bang Dalbo aku turunkannya Bang Dalbo ya. Oke siap. Ya, karena malu temannya dia ini Bang Dalbo. Bang izin Bang boleh gedein Bang. Ya izin dulu bertanya Bang Adrian. Bang Adrian melihat kawan Kristen yang kayak gitu tadi malu nggak Bang Adrian? Ya lumayan. Ya, memalukan sekali apa? Cuman memalukan banget itu. Ya mungkin dia emosi mungkin ya. Kalau saya kan orangnya nggak emosian. Bang ini nih ada jutaan sperma yang dihasilkan dalam sehari. Nih selama proses spermatogenesis, testis pria menghasilkan beberapa juta sperma setiap hari sekitar 1.500 detik. Nah jadi ini tuh prosesnya ada di testis. Nah testis itu apa? Testis. Sorry ya Bang, ini aku memang. Nah testis itu ini Bang, nih. Sedangkan yang tadi abang berbicara tentang tulang sulbi itu di mana? Tulang sulbi. Sebentar ya bang, nanti boleh di ini. Tadi soalnya aku memang suka knowledge. Nah tulang sulbi ini ada di sekitar ini nih. Jadi di belakang gitu bang, di punggung gitu tuh. Di punggung. Betul, di belakang punggung. Nah jadi sebenarnya tulang sulbi yang lunak.
Nah, jadi Itu maksudnya namanya tulang sulbi. tulang- Nah, tulang lalu tulang sulbi. sulbi ini menghasilkan apa? Sebentar ya. Hasilkan apa? Jadi saya nggak mau ngobrol tanpa data. Nih. Apa fungsi tulang sulbi? Nah, tulang sulbi terletak di bagian bawah ruas tulang belakang manusia. Tulang yang biasa disebut sebagai tulang ekor ini sering dianggap sebagai bagian tubuh yang tidak mempunyai fungsi penting. Padahal tulang ekor ini memiliki fungsi tempat keluarnya pembuluh darah. Jadi lebih ke darah. Di mana ya? Di mana itu Pak? Data dari mana itu? Tidak memiliki fungsi penting. Ini abang searching aja. Ini saya buka lagi di yang lainnya kalau penasaran. Tapi Di jangan ya Pak. Penjelasan webnya itu dari mana itu? Oh ini dari langsung dari Google, googling langsung aja. Iya, saya enggak ini kan Google itu Pak. Oh, Kalau jadi saya gini, abang terima enggak ketika saya mengetik di Google, bahkan Yesus di situ dikatakan arti nama Yesus itu babi. Oh ya, ini buka aja, nggak apa-apa, buka aja coba. buka. Ya, dibuka dulu itu di terjemahan Latin, di terjemahan Latin dibuka dulu itu. Oh, dibuka dulu Bang. Saya nggak bisa open kamera. Terjemahan Latinnya itu di Google. Coba itu pendeta kalau besar kita dibukakan data dulu Google. terjemahan Latin Pak pendeta besar. Saya belum tunggu bisa dulu, open kamera. tunggu dulu Bang. Ya, jadi begini Bang. Ketika menampilkan suatu data ini harus ada sumbernya jelas. Enggak. Coba. Dari mana? Gitu Abang loh. buka. Coba. Yang bisa pangkem di sini silakan terjemahan Latin. Yesus itu adalah babi. Ini dari Yunani. Oke. Cuma saya nggak bisa ini open cam. Ya, coba apa dibantu dulu Pak pendeta besar, monitor Pak pendeta besar. Ditampilkan dulu datanya Pak pendeta besar. Ya. Maksudnya biar enak ya. Kalau kita sekedar modal searching di Google apa Bang Adrian, Yesus itu di terjemahan Latin artinya kamu babi gitu. Nih. Terjemahan Latin Nih, ke Indonesia. Boleh dibuka nggak? Nih, sambil nunggu si abangnya ini ya, nama Yesus adalah alih haksara dari bahasa Latin Yesus yang berasal dari bahasa Yunani Yesus yang pada gilirannya juga merupakan Helenisasi dari bahasa Ibrani yaitu Yosua atau bahasa Aram Yesua yang berarti Tuhan menyelamatkan. Nah, kalau yang abang di mana datanya? Silakan. Coba kalau yang Ya silakan, ada yang mau bantu silakan Bang Stephen bisa bantu tuh Bang Stephen. Pak Pendeta. kita lagi kayaknya. Coba dibantu dulu Bang Stephen itu Bang Stephen. Terjemahan Latin ke Indonesia Bang Stephen. Iya, dari Yunani ke bahasa. Nah, maksudnya itu Pak Hayes kayaknya lagi cari kata circle belum dapat. Lagi makan dia Bang, lagi makan. Belum makan dia dari tadi. Pak pendeta besar itu lagi makan dia. Nah, Indonesia. coba ditampilkan dulu itu. Itu terjemahan Latin itu ya, terjemahan Latin. Yesus. Ke Latin. Ya kalau Latin tuh Dari Latin ke Indonesia, terjemahan Latin ke Indonesia. yes, Yesus. Kalau Latinnya Translate Google Translate dari terjemahan Latin ke Indonesia Bang Stephen. Iya, tunggu. Nah, ini Bang. Bukan Ya, nih, tunggu Latinnya dulu. bukan Yesus, maaf. Nih. Bukan Yesus Latinnya. Nih ya, saya bukain Ya datanya. itu bacanya itu gantian dulu Bang Adrian. Bang Adrian tadi udah ngambilkan data. Coba gantian Bang Stephen dulu. Nih. Coba jangan dulu dipotong, Enggak, dilanjut ini dulu Bang Latinnya Stephen. ini Bang ini Latinnya nih. Ini Latinnya. Coba gedein dulu aku. Tunggu dulu. Ini kan belum selesai data ini dulu. Iya. Nanti kalau mau bantah ya silahkan. Jadi gini loh Bang, maksud aku tuh gini. Nih, Ditunjukkan aja belum? enggak langsung ke teks asli aja dong. Oh ya udah paham kami, udah paham. Coba Bang Stephen giliran apa itu Bang Stephen? Coba ditampilkan dulu Bang Langsung Stephen. teks asli. Ya. Yesus. Itu bukan teks asli Pak. Tunjukkan sama saya
di dalam Greeknya Kamu babi. ada bahasa Yesus, ada Yesus. Iya nggak ada. Ini teks aslinya ini Yesus atau bicara teks asli itu bukan teks asli Pak. Nih, coba lihat. kita masuk di Greeknya. Tunggu dulu. Kita Kecil masuk suaranya, di Bang Greeknya. Stefan. Bang Stefan Bahasa kecilkan langsung di suaranya, Bang Alkitab. Stefan. Di Alkitabnya kalau ada nama Yesus. Nggak ada. Ini adanya ini. Itu bukan. Anda nggak klik masuklah. Ini nih, lihat nih. Jangan pelongo. Ayo. Kita kan aku santai Bang. Ayo. Bahasa. Nih aku buka. Aku dari tadi Ya, pakai data loh. Nih kalau kamu pingin teks ini pakai data asli. ini itu data juga. Iya ini saya pakai Sabda biar dapat teks asli. Tenang. Coba. Oke. Tenang aja santai. Luka. Soalnya saya ngobrol nggak mau menang kalah kok, ngobrol aja asik. Enggak ada menang kalah Pak. Tetapi ketika saya bertanya apakah tunggu dulu. Ketika nantinya saya bertanya, apakah Anda mampu menjabarkan sesuai akal sehat? Jangan akal sehat. Bahwa di Bibelmu manusia diciptakan dari keju. Iya, dikeluarin ayatnya. Bagaimana untuk narasikan nantinya itu? Iya, dikeluarin ayatnya. Di Ayub. Ya udah Ayub berapa? Di Ayub 10. Di Ayub 10. Di Ayub 10 nomor 10. Oh coba buka itu Bang. Silakan Anda. Logika apa yang Anda gunakan bahwa manusia diciptakan seperti air susu dan mengental seperti keju. Oh ada sepertinya. Iya, seperti air susu dan mengental. Oh ada kata seperti berarti perumpamaan dong Bang kalau ada seperti. Iya silakan Anda umpamakan ini bagaimana? Oke. Bisa mengental seperti keju. Oke, sebentar. Saya cek di kulkas sama keju belum pada jadi bayi juga ini. Kan perumpamaan nih. Ya silakan Anda jabarkan apa perumpamaannya. Ya kadang-kala memang dia santung, tetapi mau menggiring sesuatu. Oh enggak. Jadi gini. Oke. Bagaimana Anda narasi? Iya saya pengerti Bang, saya nggak dengarkan gantian kita. Gini. Gantian kita ya. Anda tunggu dulu. Silakan Anda jabarkan kepada saya, kepada kami di sini. Bagaimana perumpamaannya ini? Manusia diciptakan seperti susu dan mengental seperti keju. Ini ada. Jadi gambarannya tuh seperti pembuatan keju. Kemungkinan merupakan metafora dari pembentukan embrio. Jadi kan jadi gini Bang. Bagaimana manusia bisa iya, tapi kan ini keju. Bang, ini kan ada tulisannya seperti loh. Ya kalau misalnya seperti itu kan dalam kenyataannya kan tidak narasikan seperti. Kepada kami. Ya ini saya mau jelasin. Narasikan kepada kami. Iya, ini saya mau narasikan Abang Dalbo. Jadi kan gini, dari susu kan bisa menjadi keju kan ada prosesnya, betul nggak? Betul nggak? Bagaimana prosesnya keju, susu menjadi Enggak, saya nanya dulu. Untuk menjadi keju dari susu. Jangan, nggak perlu nanya. Anda kan narasikan di sini supaya kami paham. Nah, oke. Apa perumpamaannya ini? Untuk menjadi keju. Bagaimana perumpamaannya? Sebentar, untuk menjadi keju manusia dengarkan. Untuk menjadi keju. Bukankah engkau yang mencurahkan katanya aku mau seperti air susu tapi ngomong dan terus. mengentalkan aku seperti keju? Nah, saya ngerti, Pak. Kristen yang ular beludak seperti Anda ini saya enggak. Bukan satu kali saja saya jumpa. Kok ular beludak sih? Bukan satu kali saja. Enggak, kok tiba-tiba narasinya jadi ular beludak. Iya. Anda kan menunjukkan dalil. Wah, ini kayaknya ini narasumber yang itu nggak ada fungsi. Kayaknya ini narasumber Muslim yang pikiran kotor, bahasa itu, kotor. Kalau sudah ketampol langsung narasumber. Gitu ya. Enggak, saya nggak ketampol. Saya tidak tertampol sama sekali. Anda memberikan satu data yang tidak jelas menyampaikan bahwa tulang sulbi itu tidak ada fungsi. Memang tidak, memang ada datanya. Sekarang kalau tidak ada, bagaimana kalau tulang sulbi Anda dibuka? Kamu jangan ngomong aja Bang, Abang buka data.
abang buka datamu. Kenapa tidak mau dibuang tulang sulbinya? Kalau abang punya data, katanya tidak ada fungsi. Bang, kalau abang punya data dibuka, jangan ngomong bohong. Ya datanya di mana? Di sini tidak ada loh. Enggak gini loh teman-teman, sorry ya. Mengatakan tulang sulbi itu tidak ada fungsi. Semua dengarkan. Bang Dalbo, boleh nggak saya ngomong sebentar? Semua nggak boleh nggak saya ngomong sebentar? Dengarkan dulu. Nggak, soalnya kamu masuk tapi nggak bisa buka data, nggak bisa apa, kayaknya di kamu luar nggak niat tubuh diskusi. itu semua ada fungsi. Nggak, kamu semua menurut saya kamu nggak niat diskusi. Saya paham. Jadi tujuan Anda di sini mau menghujat dengan lembut. Saya mengerti. Saya mengerti. Diskusi itu mau perlu framing mengerti, tapi tenang. Saya enggak satu kali ini menghadapi serigala berbulu domba. Bukan serigala berbulu domba. Ayo. Kamu mau diskusi dengan Dalbo dengan tema apa yang kamu buka data, kamu jangan malu-malu. Masa kamu yang diskusi orang lain yang sedangkan saya suruh Anda jabarkan ini tadi kita berbicara langit ya, Anda berbicara langit. Ketika saya meminta tunjukkan secara sains bahwa bumi ini punya tiang, bertiang. Itu tuh perumpamaan, brother. Aduh, perumpamaan di mana? Mana catatan? Semuanya perumpamaan, semua perumpamaan. Apa yang benar? Di dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Pertanyaannya, secara ilmu sains, tunjukkan ilmuwan dari mana yang pernah melihat, meneliti tiang-tiang langit. Coba jelaskan kepada kami bahwa langit ini punya tiang bergoyang-goyang. Teman kamu tuh ngeluarin data pembuluh pilot darah. Ini gimana pilotnya ini bisa nabrak? Coba jelaskan Pak, karena dari tadi Anda terus nanya. Nah, sekarang Anda jelaskan tiang-tiang langit ini yang bergoyang-goyang. Coba jelaskan kepada kami. Oke, perumpamaan apa perumpamaannya? Nah, oke, saya tanya dulu. Pura-pura gila. Pura-pura tuli ya. Padahal di Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Berarti cuma modal pingin kayak gini doang kamu. Saya tanya dulu, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Silakan. Nah, tadi ngomongin keju, sekarang ke tiang, mau yang mana? Keju Anda bagaimana untuk menjabarkan dan tunjukkan ilmuwan mana yang pernah mau jelasin, kamu ngomong terus. Bahwa kedokteran dari mana? Kebanyakan ngomong tapi nggak bisa buka data, kamu hanya malu-maluin. Dengarkan dulu. Kedokteran dari mana yang memberikan satu penjabaran bahwa manusia seperti diciptakan seperti air susu dan mengental seperti keju. Silakan. Bukan congor Anda yang kami mau dengar. Silakan. Ini Dalbo. Ini saya udah mulai nggak respect ya, saya panggil Dalbo aja. Jadi gini Dalbo. Nama saya Dalbo. Kalau dalam kami, susu menjadi keju itu merupakan sebuah proses. Di mana untuk mendapatkan sebuah hasil keju, memang ada proses yang dilakukan dari susu ke keju. Begitulah manusia, dari sel sperma bisa menjadi manusia. It's okay. Apanya oke? Ya oke, nggak ada. Memangnya manusia nggak punya tulang? Enggak, kan ini perumpamaan aja. Memangnya manusia nggak punya darah? Ya, itu kan perumpamaan aja, bro. Simpel amat. Yes, oke. Ya udah, kalau kamu nggak terima ya nggak apa-apa. Keilmuan dari mana? Kedokteran dari mana? Yang menjabarkan bahwa proses penciptaan manusia itu seperti susu dan mengental seperti keju. Ini mau buat manusia atau mau buat onde-onde? Ya nggak masalah, nggak masalah. Kalau nggak kan kamu nanya ya saya udah jawab.
Apa jawabannya? Mana data-datanya? Ilmu kedokteran dari mana yang menyatakan bahwa manusia itu diumpamakan, diciptakan seperti susu dan mengental seperti keju. Dan silakan Anda tunjukkan secara ilmiah data-data Anda yang tercatat di Biblemu. Jangan sosok bijak, begitu ditanya pelangak-pelongo, pelangak-pelongo. Coba. Nih. Saya udah jawab, jadi kalau nggak terima nggak apa-apa. Tidak, saya harus tahu ini keilmuan kedokteran dari mana yang menjabarkan seperti itu. Bang, abang pernah saya mendengar tunggu jawaban Anda. orang. Saya nggak perlu ke situ. Keilmuan dari mana? Dokter dari mana? Nggak usah. Yang mengatakan. Kalau yang seperti itu nggak usah dokter, itu ahli bahasa, seperti Bang. diciptakan seperti susu dan Ya itu ahli bahasa, kalau perumpamaan itu nggak seperti perlu ke keju. dokter. Nggak perlu. Lalu saya harus percaya Anda. Ya kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. lalu saya percaya Anda, saya minta data. Ya silahkan. Kan kamu nanya saya. Kamu nanya saya. Iya kan kamu cerdas bertanya, makanya harus cerdas juga menjawab. Gitu loh. Nih ya, saya kasih data sama kamu ya. Ini karena kamu memaksa ya. Kok Al-Quran? Enggak, dengerin. Dan sesungguhnya, bentar dulu. Tadi Bible bentar. Al-Quran. Boleh nggak jangan ketawa? Coba. Dengar dulu. Ini dulu, kelarkan dulu ini, lari ke Al-Quran. Iya, data loh. Di ayat kamu di surat Saya Ar-Rum. nggak nanya itu, saya minta penjelasan saudara. Bagaimana manusia ini diciptakan seperti air susu dan mengental seperti keju? Iya, di ayat kamu di surat Ar-Rum. Enggak ada di Bible ya? Bang Dalgo. Masalahnya Anda ini enggak gini. Gimana sih? Dengerin dulu. Di Al-Quran kamu di surat Ar-Rum mengatakan di dalam Al-Quran. Saya nggak nanya Al-Quran. Bentar, diam dulu. Ini di Biblemu di Ayub. Iya, diam dulu. Sekarang saya tanya dulu, di Quranmu ada perumpamaan nggak? Ini. Coba bayangkan. Ini. Di Quranmu ada nggak perumpamaan? Ditanya apa? Lari ke Al-Quran. Ditanya apa? Di Biblenya ini loh. Di sini manusia diciptakan, dibuat seperti air susu dan mengental seperti keju. Itu loh yang sekarang saya nanya. Di Quranmu ada nggak perumpamaan? Jangan dulu, ini dulu loh. Oh, nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab dulu. Oke, kalau nggak bisa jawab. Kamu bisa jawab nggak ini? Enggak. Saya mau kasih data kamu, di Quran kamu ada perumpamaan. Dijawab dulu loh. Ini ya bagaimana ini ilmu kedokteran dari mana yang menjabarkan bahwa manusia diberikan satu perumpamaan menurut kau ya? Seperti keju. Betul. Seperti air susu. It's okay. Dan tidak ada masalah. Bagaimana? Untuk orang yang mengerti bahasa itu nggak ada masalah. Ya kalau mengerti bahasa Pak. Ya kalau bagaimana kamu, proses kalau kamu nggak sekolah Bang. Rahim. Kalau saya kan sekolah bahasa. Bagaimana? Ini sekolah, jadi kamu kita berbicara embrio. Nah, lapah. Kita berbicara lapah di dalam dinding rahim perempuan. Nah, bagaimana Anda narasikan ini untuk menjabarkan secara ilmiah ya bahwa manusia diciptakan seperti susu dan mengental seperti keju. Nah, coba Pak Stephen tunjukkan bagaimana modelnya keju. Ini harus sama Pak. Coba tampilkan gambarnya, gambar keju itu bagaimana? Enggak, di Quranmu ada perumpamaan enggak? Saya buka datanya ada. Manusia ada bentuk begitu. Bulat-bulat. Coba. Itu Anda kan jabarkan tadi tuh. Ya prosesnya susu mengental seperti keju. Jadinya keju begitu Pak.
Manusia mau seperti itu manusianya. Oh, yang saya jelaskan adalah susu ke keju itu ada proses. Seperti embrio menjadi hasilnya manusia. sudah kan hasilnya langsung ke poinnya kan hasilnya seperti keju tuh. Itu kejunya. Coba. Modal congor. Lanjut Pak Stephen. Lanjut Pak Stephen. Baik, terima kasih. Pak Pendeta monitor, Pak Pendeta. Jemaat sini sudah teriak-teriak di bawah. Baik, ya, udah. Sorry Pak Pendeta. Ya. Saya senang ngobrol sama kamu karena kamu memberikan saya tempat untuk menjawab ya. Nah, di sini ada nih Pak, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Saya tanya, ini perumpamaan atau benar-benar Allah butuh pinjaman? Silakan. Baik. Jadi kalau tentang nih bentar dulu, takutnya nggak ada data ya. Nih surat Al-Hadid. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Saya tanya, ini perumpamaan. Al-Hadid berapa? Al-Hadid berapa? Ayat 11. Oke, kamu baca ya. Dan tolong dijawab. Dengan dan tolong dijawab ini perumpamaan atau real. Oke. Baik ya, real lah itu. Gak ada perumpamaan, real. Bang Dalbo jangan merinding ya kalau lihat cara saya jawab, jangan merinding. Enggak, nanti saya tunjukkan data. Kamu jangan merinding. Iya, jangan merinding soalnya saya orangnya adalah kalau kamu bertanya, saya pasti menjawab. Iya nanti. Apa yang kamu jawab? Ya sekarang gimana belum ada itu jawaban. Real atau pasti katanya menjawab. Tetapi jawabannya keju belum ada. Enggak. Gimana sih? Bang Hayas itu benar-benar butuh pinjaman. Katanya saya pasti menjawab. Tetapi ketika saya inilah jawaban memberikan saya. satu pertanyaan, enggak bisa jawab. Hanya mampu saja susu. Ya keju bisa diproses melalui susu. Silakan Bang Hayas jawab Bang Hayas. Apakah itu perumpamaan atau real? Baik. Jadi kalau tentang di surah Al-Hadid ayat 11 real lah, real. Enggak ada perumpamaan itu. Jadi bahasa aslinya kalau kita membaca manzalazi yukridu laha yukridu. Jadi artinya memberikan suatu pinjaman itu artinya tentang memberikan suatu infak.